Oke, melanjutkan pembahasan soal ya, latihan soal yang pertama ini di nomor 4 nih kali ini. Oke, di nomor 4 di sini soalnya ada jika diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku pertamanya 4, bedanya 2 dan jumlah semua suku adalah 130. Tentukan suku terakhirnya. Nah, tentu saja ya, kita harus menuliskan dulu yang diketahui nih. Ya, yang diketahui di sini ada suku pertama. Ya, suku pertama ini bisa kita tuliskan sebagai U1 ya, atau A yaitu sama dengan 4. Kemudian bedanya atau B-nya itu adalah 2. Kemudian jumlah semua sukunya itu adalah 130. Nah, namanya aja jumlah ya. Kalau jumlah ini berarti ada hubungannya dengan deret. Nah, kalau deret ini berarti dilambangkan dengan S. Nah, cuman karena kita nggak tahu nih berapa banyaknya sukunya, sehingga kita bisa menuliskan SN ya, sama dengan 130. Nah, yang ditanya ini adalah suku terakhirnya ya, karena kita nggak tahu nih banyaknya suku pada berapa, sehingga kita bisa menuliskan UN ya, dimana N ini adalah yang terakhir ya maksudnya ya. Oke, dari sini ya, sehingga kita bisa menuliskan dulu dari deret aritmatikanya yang sudah diketahui, yaitu SN sama dengan 130. Nah, sesuai dengan konsep ya atau rumusnya di deret aritmatika ya, karena ini ada kaitannya dengan A dan B gitu ya yang sudah diketahui, maka kita bisa pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kali B ya, sehingga kita bisa mengganti di ruas kirinya ya, itu menjadi N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 kali B sama dengan 130 ya, dimana N nya tetap N nih karena masih dalam bentuk SN. Oke, dari sini ya kita bisa mensubstitusikan ya A dan B nya yang sudah diketahui nih ya. Jadi A nya di situ ada 4, B nya itu ada 2, tinggal kita ganti aja. Nah, dari situ berarti saya punya ya di situ bisa kita sederhanakan dulu ya, jadi penghitungannya biar nggak ribet gitu. Jadi karena penyebutnya ini adalah 2 gitu ya, dan kemudian yang di dalam kurung ya untuk masing-masing sukunya ini ternyata kelipatan 2 nih ya, sehingga kita bisa menyederhanakannya dengan sama-sama dibagi 2 ya, sehingga saya punya N dikalikan 4 ditambah N min 1 sama dengan 130. Nah, silakan kerjakan dulu yang di dalam kurung nih ya. Saya buka dulu kurungan yang ada di dalam kurung nih ya, sehingga saya punya N dikalikan 4 ditambah N dikurangi 1 sama dengan 130. Dari sini berarti saya punya N ya dikalikan 3 ya, 3 ini dapat dari 4 dikurangi 1 ya. Lihat yang di dalam kurung di situ, berarti saya punya 3 ditambah N sama dengan 130. Dari sini silakan terapkan sifat distributif ya, dimana N dikalikan 3, N dikalikan N, sehingga saya punya 3N ditambah N kuadrat sama dengan 130. Nah, karena persamaannya ini kalau kita lihat merupakan persamaan kuadrat satu variabel ya, maka kita bisa memindahkan semua sukunya ya itu ke ruas kiri ya, sehingga saya punya N kuadrat ya ditambah 3N ya. Kenapa kok nggak berubah tandanya, karena dia masih di ruas yang sama, yaitu di ruas kiri. Cuman 130 ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga dia jadi minus ya, jadi min 130 sama dengan 0. Oke, dari sini baru kita bisa memfaktorkan ya, difaktorkan ya, kita harus melihat di situ pemfaktorannya ya, ketika A-nya atau maksudnya koefisien ya, koefisien pada variabel N pangkat 2 di situ kan 1 ya, kemudian untuk C-nya di situ ada min 130 ya, silakan kalian cari bilangan berapa yang dikali berapa ya, yang hasilnya itu min 130, tapi kalau ditambah itu hasilnya plus 3. Nah, makanya di sini pemfaktorannya akan ketemu N dikurangi 10 dikali N plus 13 sama dengan 0. Dari sini maka akan ketemu ya nilai N-nya, yaitu ada 10 dan min 13. Nah, dari sini ada dua nilai N nih. Nah, kira-kira yang dipakai yang mana? Nah, N itu apa sih? Ya, kalian harus tahu juga nih, N itu apa? N itu adalah banyaknya sukunya.
gitu ya. Karena banyaknya suku, apakah mungkin nih ya kalau banyaknya suku itu bernilai negatif? Kan nggak mungkin. Nah, makanya untuk N sama dengan min 13 itu nggak mungkin. Nah, jelas berarti jawabannya yang dipakai adalah N sama dengan 50. Berarti banyaknya suku itu ada 10 ya. Sehingga yang ditanyakan nih adalah suku yang ke-10, karena 10 itu berarti kan suku yang terakhir nih ya, berarti ya 10 ini berarti suku yang terakhir. Sehingga untuk mencari suku yang terakhir kita bisa substitusikan ya, dengan caranya rumus suku ke N sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Kita substitusikan nilai A dan B nya gitu ya, sehingga saya punya 4 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan 2, sehingga saya punya 4 ditambah 10 kurangi 1 9 dikalikan 2 jadi 18 ya. Kemudian ditambah berarti nanti ketemu 22, sehingga suku yang terakhir atau suku ke-10 nya yaitu 22. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Di sini ada suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 20 dan jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 80. Jumlah 11 suku pertamanya adalah gitu ya. Nah, maka kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di sini yang diketahui yang pertama suku keempat ya, dilambangkan dengan U4 yaitu 20. Kemudian jumlah 5 suku pertama berarti bisa kita tuliskan sebagai S5 ya, sama dengan 80. Dan yang ditanya ini adalah jumlah 11 suku pertama. Kalau jumlah itu berarti S ya, S11 ya berarti. Nah, kemudian caranya bagaimana nih untuk menentukan S11 nya? Nah, maka prosesnya ini kita bisa mengupas masing-masing suku yang sudah diketahui nih ya. Nah, jadi suku keempat sudah diketahui dan jumlah 5 suku pertamanya juga sudah diketahui, maka kita bisa menjabarkan dulu nih ya untuk masing-masing. Oke, untuk U4 sendiri kita bisa menjabarkannya menggunakan rumus suku ke N pada barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya, sehingga saya punya A ditambah 4 dikurangi 1 dikalikan B, ini sama dengan 20 ya. Kemudian berarti saya punya 4 kurangi 1 ini 3 ya, berarti saya punya A plus 3B sama dengan 20. Nah, ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita lihat yang diketahui yang kedua, di situ ada S5 sama dengan 80. Nah, sehingga S5 nya ini bisa kita ganti ya dengan rumus deret aritmatikanya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kali B, dimana N nya bisa kita ganti langsung dengan 5, yaitu menjadi 5 per 2 dikalikan 2A ditambah 5 dikurangi 1 kalikan B sama dengan 80. Nah, dari sini ya bisa kita selesaikan, 5 dikurangi 1 yaitu 4 ya. Jadi saya punya 5 per 2 dikalikan 2A plus 4B sama dengan 80. Nah, kemudian ini bisa kita langsung kalikan ya, 5 per 2 dikalikan 2A, 5 per 2 dikalikan plus 4B ya, atau bisa kita sederhanakan saja dulu gitu ya, untuk penyebut dan masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Nah, ini karena merupakan kelipatan 2 ya, bisa kita sederhanakan dulu, sehingga saya punya 5 dikalikan A ditambah 2B sama dengan 80. Nah, dari sini ya bisa saya selesaikan dengan cara 5 dikalikan A menjadi 5A, 5 dikalikan plus 2B menjadi plus 10B ya, sama dengan 80. Nah, karena semua koefisien ya dan konstantanya ini merupakan kelipatan 5 nih, bisa sama-sama dibagi 5 semua ya, sehingga 5A dibagi 5 ya jadi A, plus 10B dibagi 5 ya jadi plus 2B, 80 dibagi 5 ya 16 ya, sehingga saya punya persamaan kedua yaitu A plus 2B sama dengan 16. Nah, dari dua persamaan ini ya kita bisa mencari bedanya ya dengan cara apa? Dengan cara eliminasi A-nya ya. Oke, dari sini kita bisa mengeliminasi A-nya karena koefisien pada variabel A-nya sudah sama untuk masing-masing persamaan, maka bisa langsung kita kurangi ya, sehingga saya punya 3B dikurangi 2B, maka saya punya B gitu ya, 20 dikurangi 16 berarti saya punya 4. Nah, dari sini bisa langsung kita substitusikan ya ke salah satu persamaan untuk menentukan A-nya atau suku pertamanya.
Sehingga di sini saya substitusikan B sama dengan 4 ini ke persamaan 2 ya. Boleh kalian pakai persamaan 1 juga nggak apa-apa. Oke, di sini berarti saya punya A plus 2B sama dengan 16. Ya, ini adalah persamaan keduanya. Kemudian B-nya silakan diganti dengan 4 sehingga saya punya A plus 8 sama dengan 16. Nah, plus 8 yang ada di ruas kiri silakan dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi min 8. Ya, sehingga saya punya A sama dengan 16 dikurangi 8 yaitu 8. Sehingga A-nya ketemu 8. Nah, kalau A dan B-nya sudah ketemu, nah bisa nih kita cari untuk S11-nya ya. Untuk S11-nya berarti dengan cara ya kita langsung substitusikan saja yang diketahui A dan B-nya ya ke rumus deret aritmatikanya, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikalikan 2A plus n-1 kali B, dimana n-nya itu adalah 11 ya, A-nya itu adalah 8, kemudian B-nya itu adalah 4 ya, sehingga saya punya 11 per 2 dikalikan 2 dikalikan 8 ya, ditambah 11 dikurangi 1 dikalikan 4, sehingga saya punya 11 per 2 ya, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 8 itu adalah 16 ditambah 11 dikurangi 1 adalah 10, 10 dikali 4 jadinya plus 40, sehingga saya punya 11 per 2 dikalikan 56 ya. Kemudian kita sederhanakan ya, 56 itu bisa dibagi 2 sehingga saya punya 28, sehingga 11 dikali 28 itu hasilnya adalah 308. Jadi jumlah 11 suku pertamanya itu adalah 308. Oke, kita lanjut ke nomor 6 nih ya. Di nomor 6 di sini soalnya dari suatu deret aritmatika diketahui jumlah n suku pertamanya ditentukan dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dikalikan 3n plus 5. Nah, suku ke-6-nya adalah gitu ya. Nah, maka cara penyelesaiannya di sini yang diketahui adalah rumus Sn-nya gitu ya, yaitu n per 2 dikalikan 3n plus 5. Nah, yang ditanya ini adalah suku ke-6 atau U6-nya. Nah, sehingga untuk mencari ya suku ke-6 ini bisa kita pakai rumus UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1 ya. Artinya kalau saya mau mencari suku ke-6 nih ya, kita bisa mencarinya dengan cara ya S6 ya. Jadi Sn ini bisa kita ganti dengan S6 ya dikurangi dengan S5 gitu ya. Sehingga untuk menentukan S6-nya sendiri ya caranya tinggal disubstitusikan aja, n-nya diganti 6 disesuaikan dengan yang diketahui, sehingga saya punya S6 sama dengan 6 per 2 dikalikan 3 dikalikan 6 ditambah 5, sehingga 6 per 2 ini kebetulan bisa dibagi ya, sehingga hasilnya 3. Kemudian yang di dalam kurung 3 kali 6 di situ ada 18 ditambah 5, kerjakan dulu yang di dalam kurung sehingga saya punya 3 dikalikan 23 sehingga hasilnya adalah 69. Nah, itu untuk S6-nya. Nah, untuk S5-nya sendiri nih sama caranya. Jadi n-nya tinggal diganti 5 sehingga saya punya S5 sama dengan 5 per 2 dikalikan 3 dikalikan 5 ditambah 5, sehingga saya punya 5 per 2 dikalikan 15 ditambah 5, sehingga saya punya 5 per 2 dikalikan 20 ya. Sehingga bisa kita sederhanakan ya, untuk penyebutnya 2 dengan 20 sama-sama dibagi 2 sehingga nanti ada 10, sehingga 5 kali 10 yaitu 50. Nah, untuk mencari suku ke-6-nya berarti tinggal mencari selisihnya gitu ya. Selisihnya dari apa? Selisihnya dari S6 dan S5 ya. Jadi U6 itu sama dengan S6 dikurangi S5, sehingga S6-nya itu adalah 69, S5-nya itu adalah 50, kita kurangi saja hasilnya nanti 19. Jadi suku ke-6 yaitu 19.